Saudara yang kekasih, saya memberikan sesuatu perbandingan ya supaya saudara kita ini tidak terlalu duniawi. Ya. Kalau kerja harus yang gajinya tinggi. Kalau punya pacar yang luar biasa. Ya. Wah. Cowok-cowok, pemuda-pemuda dalam hatinya. Ya. Bahkan banyak yang sudah menikah juga punya pikiran, waduh, aku kalau seumpamanya bisa dapat dia. Wah, orangnya cantik, tinggi kayak tiang listrik. Ya, sugih banget. Nah, saudara, orang itu mempunyai paradigma dan mempunyai standar beda. Ada orang yang begitu wah, ada orang punya pikiran, asal ada yang mau kawin sama aku deh, enggak apa-apa. Ya, apapun lah. Asal dia mau menikah sama aku terima. Saudara, lihat. Saudara mau pegang patokan apa? Dunia ini sangat bervariasi parameternya. Tetapi tahukah saudara, seluruh dunia sepakat dengan satu kata, satu kosakata yang namanya integritas. Katakan integritas. Saya mau menunjukkan pada saudara integritas ini dicari oleh orang dunia. Ya saudara. Tetapi pembaharuan ananeomai itu di atasnya integritas. Jadi saudara bisa tahu pemberian dari Allah kita itu pemberian sempurna. Bila saudara mendapatkan pekerjaan Allah ananeomai, maka engkau berada pada satu level di atas integritas manusia. Saya mau tunjukkan. Saudara, dunia sepakat integritas digambarkan dengan 6 simbol. 1, baik hati. Itu integritas. Orang punya integritas adalah orang yang baik hati. Dunia sepakat. Yang kedua, adil, bawa timbangan. Ya, adil. Nomor 3, suka membantu. Saudara di interview ketika mau masuk kerja, saudara seorang egois, maka saudara tidak akan dikasih panggilan lagi untuk kedua. Ya, harus suka membantu. Yang keempat, ya, bisa memimpin orang lain. Yang kelima, progresif. Mempunyai dinamika, mempunyai semangat juang, gairah kerja. Itu integritasnya bagus. Dan yang terakhir, ramah. Dia harus ramah. Dunia sepakat 6 poin, 6 parameter ini. Itu dinamakan integritas. Tetapi saudara mesti tahu bahwa dibaharui atau ananeomai itu di atas integritas. Karena itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Kalaupun saya dan Anda, semula kita tidak punya integritas yang baik. Asal Tuhan membaharui kita. Ananeo menjadi ananeomai. Saudara, kalau saudara ngelamar pekerjaan, kalau saudara mencari sesuatu bisnis, saudara engkau akan diterima dengan baik. Karena engkau mempunyai satu kriteria, karakteristik di atas integritas. Apa namanya? Ananeomai. Itulah yang Tuhan mau beri. Jadi kita orang dikasih sangu oleh Tuhan, dikasih perlengkapan. God equipped every one of us this morning through His words, His promise, His authority, His power to make and remake us again so that we can have the characteristic of God. That is ananeo and ananeomai. Saudara, Tuhan mau memberi kepada saya. Ini di atas integritas. Kalau saya dan saudara cuma 6 poin ini aja, saudara sama dengan orang dunia yang lain. Saudara, bukan istimewa. Barangkali saudara punya nilai 6 poin ini bagus cuma 6 angkanya. Orang lain bisa 9. Saudara. Tetapi bila saudara mempunyai ananeo dan ananeomai, saudara engkau mempunyai kelas yang beda, yang mendapat belas kasih Tuhan. Katakan, kelas saya adalah kelas dari orang yang menerima belas kasih Tuhan. Angkat tangan, ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa,
kami ini bukan apa-apa. Tapi dari belajar firman, Engkau mau membuat kami di atas rata-rata, yaitu di atas integritas. Engkau mau menjadikan dari anak-anak remaja kami, yang masih kecil dan masih terlalu muda, sampai yang sudah usur dan lanjut usia. Semuanya akan Kau beri ananeomai. Ketika mereka mendengar pengajaran firman ini, terjadilah kepada mereka hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita semua mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan yang baik bagi Dia. Para kekasih, saya akan kembali di sini. Jadi dimudahkan, katakan saya akan dimudahkan oleh kuasa Tuhan Yesus. Saudara, hanya Dia yang memakai cara ilahi. Saudara, kalau cara dunia mungkin kita harus tersingkir. Orang lain punya integritas lebih baik dari saya. Saya punya sih, cuma dia kok lebih bagus ya. Maka dia akan lebih diterima di marketplace, di dunia usaha. Dia akan lebih diterima. Dia akan lebih diterima di kalangan pebisnis, politikus, saintis, para ahli ilmiah. Dia akan diterima di para ahli ekonomi. Karena dia integritasnya lebih baik dari saya. Habislah saya. Semua katakan, tetapi mulai pagi ini Tuhan mengerjakan ananeomai kepada saya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terjadi pada saya. Amin. Haleluya. Ada 3 poin yang penting sekali di dalam pemudaan kembali. Ya, processing memudahkan kembali saya dan Anda. Yang pertama, kita dimerdekakan. Katakan, saya dimerdekakan oleh darah Yesus. Ya, saudara catat ayatnya, nanti baca di rumah. Matius 12 ayat 18 dan 28. Ayat 28 mengatakan, bila aku dengan rohku membebaskan engkau, maka engkau merdeka dengan sesungguhnya. Amin. Kemerdekaan nomor 1 harus merdeka. Saudara lihat pria ini rantainya sudah patah. Ya, rantainya sudah tidak membelenggu dia lagi, tapi sudah dipatahkan oleh Tuhan Yesus. Nomor 1 harus ada kemerdekaan. Dari apa? Dari penjajahan dosa. Kalau saya masih dijajah oleh dosa, saya tidak bisa dimudahkan oleh kuasa Yesus. Saya harus dimerdekakan dari dosa saya. Itu sebab sebentar saya akan makan perjamuan kudus. Supaya hidup saya disucikan. Dimerdekakan dari semua ikatan dan rantai dosa. Kalau saudara terpengaruh oleh teman terus-menerus, teman itu merantai saudara. Saudara diikat oleh teman saudara yang baik, yang kasih ini, kasih itu, ngajak ini, ngajak itu, segala macam. Kelihatannya bagus banget dia. Ya, di dunia tidak ada duanya. Bagus sekali. Sangat baik sama saudara. Padahal engkau dirantai. Saudara, engkau dibelenggu oleh dia. Engkau diperbudak sama dia. Engkau harus nurut sama dia. Saudara. Tetapi kalau saudara pada pagi ini datang kepada Yesus, Tuhan, hancurkan dan patahkan semua rantai dosa, rantai hubungan relativitas yang relatif yang kenalan-kenalan dan sosialisasi saya yang tidak baik. Patahkan Tuhan. Tuhan bilang, aku akan patahkan. Aku akan merdekakan kamu, anakku. Supaya kalau kamu sudah merdeka, kuasaku boleh masuk di dalam hidupmu. Banyak orang kecewa karena dia tidak merasakan kuasa Allah terjadi pada dia. Kecewa. Dan akhirnya mundur dari Tuhan. Menyalahkan Tuhan. Menyalahkan Alkitab. Menyalahkan hamba Tuhan. Menyalahkan gereja. Saudara. Dan mereka lebih drastis lagi, ini itu segala macam. Anda tahu. Apa sebab? Karena sebetulnya mereka itu tidak mau dimerdekakan.
Mereka masih cinta dengan teman-teman mereka yang berdosa, dengan kebiasaan-kebiasaan mereka yang tidak karu-karuan, cara cari duit mereka yang tidak halal. Mereka masih suka di sana. Itu sebab Tuhan tidak akan pernah mau menjawab dia sampai mati. Saudara. Itu sebab Anda dan saya harus tahu gimana caranya saya ambil hati Tuhan. Yaitu saya harus pro dia, saya harus blok sama dia. Saya harus rangkul dia. Saya harus peluk dia. Supaya dia tidak memukul saya. Supaya saya dilepaskan daripada semua yang membelenggu hidup saya. Mending sekali saya memilik Tuhan. Saya memeluk Tuhan dan bersekutu dengan Tuhan. Daripada saya memeluk dan bersekutu dengan teman-teman saya yang tidak baik. Mending sekali saya bersekutu dengan Tuhan. Dia yang menyelamatkan nyawa saya. Ketika saya mati, dia yang memberikan anugerah sorga kepada saya, kepada saudara. Masa engkau tidak pro sama Tuhan? Masa engkau tidak mau memeluk dia? Kau bodoh sekali. Saya bilang, kau bodoh sekali. Sebab Anda harus memeluk dia, harus mengutamakan dia nomor satu dalam hidupmu. Supaya apa? Supaya engkau selamat. Haleluya. Orang yang merdeka, maka dia diberi tenaga dan kuasa. Katakan, saya akan diberi tenaga dan kuasa melalui firman dan Roh Kudus. Ya, saudara, ini indah sekali. Kalau saudara baca nanti di rumah 1 Korintus 2 ayat 4 dan 5, Rasul Paulus mengatakan, kalau aku datang kepadamu, aku hanya menyampaikan firman yang penuh kuasa, bukan firman dengan kata-kata hikmat dan pengetahuan. Dalam Alkitab bahasa Inggris indah sekali dikatakan, I will give to you the words of God in the demonstration of the power of God. Kalau aku datang kepadamu, aku bukan cuma kasih kata-kata yang bagus, kata-kata mutiara, pepatah-pepatah yang puitis dan romantik. Tidak. Aku datang membawa kuasa. Amin. Katakan, yang saya butuhkan adalah kuasa Allah. Demonstrasi kuasa Allah. Saudara, itulah yang Tuhan inginkan. Satu demonstrasi daripada Tuhan. Ya, supaya apa? Supaya kita mengalami, aku mengalami sakit, aku mengalami tidak punya duit, aku mengalami pencobaan dan problema begitu hebat. Aku mendengar firman, aku dilepaskan. Amin. Itulah yang Tuhan mau beri. Katakan, tenaga dan kuasa. Setelah diberikan kepada saya bisa menyalurkan kepada orang-orang lain. Supaya mereka mengalami kemerdekaan yang sama seperti saya. Amin. Saudara, inilah yang Tuhan mau beri dalam hidup kita. Dan yang ketiga, otoritas. Katakan otoritas. Kalau nomor 2 ini tenaga dan kuasa. Ya, saya pernah memberikan satu perumpamaan. Ya, satu perumpamaan. Di dalam kekuatan tenaga mesin motor saudara, sepeda motor ataupun mobil, ya, atau semua kendaraan lah, ya saudara. Mereka mempunyai dua kosakata. Yang pertama adalah tenaga, yaitu tenaga kuda, horsepower atau wattage, berapa watt mesinnya itu. Dan kedua, mereka mempunyai torsi atau torch. Saudara, kalau tenaganya besar tetapi torsinya kecil, sama aja tidak ada artinya. Makan bensinnya banyak, ya, ongkosnya mahal. Tetapi orang semakin pintar, yang dibesarin adalah torsinya. Berapa Newton meter, Nm-nya berapa? Saudara. Nah, walaupun tenaganya, torsinya barangkali cuma 115 HP, horsepower, ya, itu rata-rata mobil sedan yang kelas menengah 115. Tetapi kalau dia punya torsi 300 sampai 400, wah jangan main-main.
Ya, mobil dengan tenaga 400 tenaga kuda, 400 HP sekalipun, musuh mobil kecil ini kalah dia. Jadi selain tenaga atau kuasa, ada otoritas. Katakan, otoritas Allah adalah torsi saya yang memberi tanda kemenangan buat saya. Pagi ini saya menerimanya. Karena saya bisa menerima firman, maka tenaga dan kuasa dan otoritas diberikan kepada saya. Saya akan berdaya guna. Saya akan luar biasa sesuai kehendak Allah dalam nama Yesus. Amin. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Kalau saudara punya rohani, punya jasmani, fisik dan rohani istimewa dimudahkan oleh Tuhan, maka saudara, saya akan tutup dengan doa saudara dahsyat. Doa yang timbul dari hati yang sungguh-sungguh. Dengan benar, dengan sungguh-sungguh hati didoakan, titik-titik kuasanya sangat besar. Nah, saya harus mencapai target dari khotbah saya. Bahwa doa saudara dan hidup saudara berkhasiat. Amin. Itu sebab penting sekali. Dimulai dari kemerdekaan. Katakan, saya harus dimerdekakan. Harus menerima tenaga dan kuasa dan otoritas ilahi di dalam Yesus Kristus. Supaya saya menjadi manusia yang efektif, yang penuh kuasa Allah, sehingga doa-doa saya mudah dikabulkan. Amin. Haleluya. 1 Raja-Raja 8 ayat 59 kita akan baca bersama. Siap? 1, 2. Hendaklah perkataan yang telah kupohonkan tadi di hadapan Tuhan, dekat pada Tuhan Allah kita siang dan malam, supaya Ia memberikan keadilan kepada hambanya dan kepada umatnya Israel menurut yang perlu pada setiap hari. Beri tepuk tangan bagi dia. Wow. Saya memberi 2 warna. Kalau kita membaca warna biru, 1, 2. Perkataan yang telah kupohonkan dekat pada Tuhan Allah kita siang dan malam pada setiap hari. Wow. Hebat sekali. Apa perkataan yang telah kupohonkan kepadamu? Bahasa Indonesianya adalah DOA. Apa? Doa. Ini yang kita katakan setiap hari di hadirat Allah. Jadi saudara, apa yang Tuhan mau beri tadi pada slide sebelum ini, Tuhan mau memberikan kuasa, tenaga dan kuasa dan otoritas, itu untuk kefaidaan kita. Supaya kita hidupnya efektif, praktis, dan kita mempunyai kuasa, ya saudara, yang penuh daripada Allah. Perkataan yang kita pohonkan siang dan malam pada setiap hari mudah dikabulkan. Amin. Saya tutup sedikit lagi beberapa menit. Ya saudara, tidak sampai setengah jam. Ya. Dalam 1 Raja-Raja 8:59, apa sih yang pada setiap hari wajib umatnya lakukan? Apa? Doa. Ayat tadi berdasarkan narasi dan diksi dari 1 Raja-Raja 8:59. Dia punya diksi adalah dituliskan perkataan yang telah kupohonkan. Itu sama dengan doa. Ya, saudara. Jadi apa yang pada setiap hari kita harus kerjakan? Doa. Oh ya, Pak Gembala, saya juga doa kok. Ya, puji Tuhan, pas enggak lupa. Makan, lapar, langsung makan. Wah, aku belum doa. Aduh, tanggung, wis tak entek kesik lah.
nanti baru doa. Saya mau tanya, bisa setelah makan baru doa? Bisa? Kebanyakan wes lali. Itu sebab doa harus menjadi bagian hidup kita. Ya. Para kekasih, pada setiap hari apa yang Anda harus lakukan? Doa. Doa adalah perkataan yang telah kupohonkan kepada Tuhan. Itu loh. Jadi doa bukan sesuatu rutinitas. Doa bukan sesuatu yang harus sebagai satu kewajiban. Tetapi perkataan yang kupohonkan kepada Tuhan pada setiap hari. Indah sekali. Diksi ini indah sekali. Jadi disinilah saya dan Anda harus memiliki karakter Tuhan, sifat Tuhan. Ya, saudara. Nah, kemudian ayat tadi mengatakan dekat pada Tuhan Allah kita pada siang dan malam. Bukan berarti sehari cuma siang dan malam, pagi tidak usah. Ya, siang dan malam ini adalah diksi dan narasi pada Alkitab. Kalau siang itu ada termasuk pagi, ya, dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, itu namanya siang. Ya, saudara, terminologi Alkitab demikian. Malam itu dari jam 6 malam sampai jam 6 pagi. Itu namanya malam. Ya, jadi saudara mesti tahu. Nah, jadi 24 jam, katakan sehari 24 jam, saya harus menghadap Tuhan. Saudara kerja, mengatur anak, membuat bersih rumah. Saudara keliling cari dagangan atau penjualan. Saudara kerjakan. Tetapi saudara harus mempunyai hubungan sehari 21 jam. 23,5 jam. 24 jam. Iblis berani ganggu saudara? Tidak berani. Saudara sangat dicintai oleh Tuhan. Saudara sangat diistimewakan oleh Tuhan. Kalau saudara bisa mendapat, hidupmu sangat berarti bagi orang banyak. Kalau engkau mau dipakai oleh Tuhan, engkau harus sering datang kepada Tuhan. Supaya doamu boleh berkenan menurunkan hadirat, kuasa, dan berkat luar biasa. Kita mengenal Mother Teresa dari Calcutta, ya, India. Mother Teresa dari India mengatakan doa adalah menaruh hidup ini ke dalam tangan Allah. Ya, pray is putting oneself in the hands of God. Jadi doa is putting oneself, mempersembahkan diri seseorang, ya, on God's hands, pada tangan-tangan Allah. Jadi ketika saya dan saudara berdoa, kita tuh menaruh hidup kita kepada tangan Allah. Tahu artinya? Hebat sekali kan? Jadi kalau orang tidak suka berdoa, dia tidak pernah menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Allah. Berarti dia di tangan siapa? Tangan siapa? Kenapa sungkan menjawab? Tangan siapa? Tangan iblis. Ya, itu sebab Anda harus tahu. Kita perlu ananeomai supaya apa? Supaya kita selalu ada di hadirat Tuhan. Doa itu meremajakan. Getting young again. Meremajakan, membuat mudah. Semua aspek dan sektor kehidupan kita akan diperbaharui, dipermudah, dikuatin dengan torsi ilahi, dengan power ilahi. Maka Anda dan saya pasti menjadi luar biasa. Itu sebab jangan tinggalkan persekutuan saudara dengan Roh Kudus di dalam doa. Slide saya menutup doa. Bagaimana doa permohonan bisa selalu dekat pada Allah siang dan malam. Seringkali
Tuhan barangkali engkau sudah lupa ya. Padahal hamba ini doa terus. Ya, malaikat membisikin kita. Iya pancene lah. Wong uripmu kaya ngene kok. Kamu jauh dari Tuhan. Gimana Tuhan mau ingat doa-doamu? Enggak mungkin seluruh dunia ini. Ratusan juta orang Kristen yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, kamu sendiri kayak begini, kamu kalah saingan, kata malaikat. Kecuali kamu mulai sekarang, Timotius, mulai sekarang kamu harus sungguh-sungguh sama Tuhan. Kamu harus dekat dengan Dia. Kamu harus lebih total kepada Dia. Doamu Timotius pasti akan dijawab oleh Tuhan. Jadi saudara, kenapa doa saya tidak siang dan malam berada di hadirat Tuhan? Itulah yang membuat saya tidak dikabulkan doa saya. Saya harus bikin perubahan. Saya punya doa harus dekat pada Allah setiap hari. Amin. Maka katakan, maka saya mudah dikabulkan. Ya. Ya, bila si pendoa lekat di hati Allah dan hidup benar, 1 Yohanes 3 ayat 21 dan 22, bila tidak ada tuduhan di dalam hatimu. Bila hati kita benar dan tidak ada tuduhan, maka pasti Tuhan menjawab doa kita. Saudara, itu sebab introspeksi, cek, self-assessment yourself. Supaya apa? Supaya bila mana kita ada tuduhan, katakan, bila ada tuduhan dosa, yang saya pikir, yang saya ucapkan, yang saya kerjakan, itu sudah tidak ada, maka saya bisa ananeomai, dibaharui kembali, getting young again, dijadikan muda kembali, dalam nama Yesus. Amin.